Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Dr. Helna Nais MPD selaku mata kuliah Perencanaan Pendidikan. Langsung saja izin memperkenalkan diri, saya dari kelompok 6. Nama saya Siti Arifah dengan NIM 2212530. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan perencanaan pendidikan. Saya akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama ada pendekatan kebutuhan ketenaga kerjaan, yang kedua ada pendekatan pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga pendekatan efisiensi biaya, yang keempat pendekatan sistem, dan yang kelima pendekatan rate of run. Sebelum 5 ke pembahasan yang tadi, alangkah lebih baiknya kita tahu nih apa sih pengertian pendekatan perencanaan pendidikan itu. Nah, menurut Kahar, Utsman, dan Nadirin, pendekatan merupakan serangkaian asumsi dasar dalam memecahkan berbagai masalah yang saling berkaitan. Pendekatan berfungsi mendeskripsikan hakikat yang akan dilakukan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Pendekatan dapat berwujud cara pandang, filsafat, atau kepercayaan yang diyakini kebenarannya. Sedangkan menurut Endang Soenaria, perencanaan pendidikan merupakan suatu proses rasional dalam merumuskan kebijakan, suatu instrumen dan teknik dalam penentuan prioritas, dan merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa, serta merupakan jembatan penghubung antara harapan peserta didik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam mencapai tujuan pendidikan. Pendekatan kebutuhan ketenaga kerjaan. Apa sih pendekatan kebutuhan ketenaga kerjaan itu? Nah, menurut Martin, pendekatan kebutuhan ketenaga kerjaan mengutamakan adanya keterkaitan antara lulusan sistem pendidikan dengan tuntutan akan tenaga kerja pada berbagai sektor pembangunan. Penekanan pendekatan ini yang utama adalah pada relevansi program pendidikan dengan sektor pembangunan guna menghasilkan lulusan yang siap bekerja. Implikasi pendekatan ini terhadap perencanaan pendidikan adalah bahwa pendidikan yang direncanakan harus diorientasikan pada pekerjaan yang mungkin diperlukan di pasaran kerja. Ada beberapa kelebihan-kelebihan pendekatan ketenaga kerjaan menurut Arifin. Yang pertama yaitu aspek pembelajaran atau layanan mempunyai aspek korelasional yang tinggi dalam tuntunan dunia kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, adanya keterjalinan yang erat antar lembaga pendidik dengan dunia usaha dan industri untuk meminimalisir terjadinya kesejahteraan antara dunia pendidik dengan dunia industri dan usaha. Pendekatan pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah individu yang produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu dalam sebuah industri maupun perusahaan, yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber daya manusia secara makro adalah jumlah penduduk dengan usia produktif yang ada di suatu negara. Sumber daya manusia meliputi daya pikir dan daya fisik yang dimiliki setiap individu atau manusia. Karenanya, sumber daya manusia menjadi unsur penting dalam kegiatan perusahaan yang termasuk dengan sumber daya manusia adalah yang pertama tenaga kerja, yang kedua tenaga ahli, yang ketiga pemimpin, yang keempat perusahaan, yang kelima produsen, dan yang keenam konsumen. Kenapa sih tenaga kerja itu termasuk dalam sumber daya manusia? Nah, tenaga kerja adalah individu yang menghasilkan barang dan jasa dalam suatu perusahaan atau organisasi. Sedangkan tenaga ahli adalah individu yang memiliki suatu keahlian khusus. Tenaga ahli sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Kalau pemimpin berfungsi untuk memimpin jalannya perusahaan, baik buruknya jalan perusahaan ada di tangan pemimpin. Kalau usaha adalah individu yang mampu mengembangkan usahanya, pengusaha juga bisa membuka lapangan kerja. Produsen adalah individu yang bisa menghasilkan barang, sedangkan konsumen adalah individu yang memakai dari barang yang diproduksi. Yang selanjutnya yaitu pendekatan efisiensi biaya. Pendekatan ini bersifat ekonomi dan berpangkal dari konsep instrumen inhuman capital atau investasi pada sumber daya manusia. Setiap investasi harus mendapatkan keuntungan yang dapat diukur dengan nilai moneter. Ciri-ciri pendekatan ini antara lain, pendidik memerlukan biaya investasi yang besar. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan yang disusun harus mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomis. Yang kedua yaitu, pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa kualitas layanan pendidik akan menghasilkan output yang baik dan secara langsung akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sumbangan seseorang terhadap pendapatan nasional adalah sebanding dengan tingkat pendidikannya. Perbedaan pendapatan seseorang di masyarakat ditentukan oleh kualitas pendidikan, bukan ditentukan oleh latar belakang sosialnya. Perencanaan pendidikan harus betul-betul diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengusaha, iptek. Dan dengan tersedianya kualitas sumber daya manusia, maka diharapkan masyarakat akan meningkat. Program pendidikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi akan menempati prioritas pembiayaan yang besar. Kelebihan dari perencanaan pendidikan dengan pendekatan efisiensi biaya yaitu perencanaan pendidikan yang disusun akan mempunyai aspek fungsional dan keuntungan ekonomi sehingga bentuk-bentuk layanan pendidikan yang dianggap kurang produktif bisa ditiadakan melalui pendekatan efisiensi investasi. Pendekatan ini selalu memilih alternatif menghasilkan keuntungan lebih banyak daripada biaya yang dikeluarkan. Yang selanjutnya yaitu pendekatan sistem. Apa sih pendekatan sistem itu? Pendekatan sistem adalah upaya untuk melakukan pemecahan masalah yang dilakukan dengan melihat masalah yang ada secara menyeluruh dan melakukan analisis secara sistem. Pendekatan sistem diperlukan apabila kita menghadapi suatu masalah yang kompleks sehingga diperlukan analisa terhadap permasalahan tadi untuk memahami hubungan bagian dengan bagian lain dalam masalah tersebut, serta kaitan antara masalah tersebut dengan masalah lainnya. Keuntungan yang diperoleh apabila pendekatan sistem ini dilaksanakan antara lain yang pertama, jenis dan jumlah masukannya dapat diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga menghaburkan sumber, tata cara, dan kesanggupan yang sifatnya terbatas akan dapat dihindari. Yang kedua, proses yang dilaksanakan dapat diarahkan untuk mencapai keluaran sehingga dapat dihindari pelaksanaan kegiatan yang tidak diperlukan. Yang ketiga, keluaran yang dihasilkan dapat lebih optimal serta dapat diukur secara lebih cepat dan objektif. Yang terakhir yaitu umpan balik dapat diperoleh pada setiap tahap pelaksanaan program. Yang selanjutnya yaitu pendekatan rate of return. Rate of return atau yang biasa disebut sebagai tingkat pengembalian adalah ukuran laba atau keuntungan yang digunakan sebagai persentase investasi dalam bidang keuangan atau definisi lainnya. Menurut Lexion, rate of return merupakan keuntungan dari investasi yang dinyatakan dalam presentasi tahunan. Rate of return bekerja pada investasi apapun mulai dari real estate, saham, dan berbagai jenis investasi lainnya. Intinya, rate of return adalah pada aset apapun asalkan aset tersebut dibeli pada satu waktu tertentu dan menghasilkan arus kas di beberapa titik di kemudian hari. Terima kasih yang telah menonton video saya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.